Halo para sahabat YouTube channel GKI Kayu Putih. Dari dulu persoalan tentang apakah beriman perlu menggunakan logika atau beriman harus tanpa logika, ini menjadi diskusi yang menarik, bahkan juga menjadi percakapan yang terus-menerus terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Ada orang yang mengatakan, oh kalau ngomongin soal Tuhan, apakah Tuhan ada dan tidak, itu nggak boleh pakai logika. Karena akal budi kita sangat terbatas dan Tuhan itu sangat besar. Karena nanti kita akan tersesat kalau memakai logika kita untuk mempertanyakan tentang Tuhan dan karya-karyanya. Begitu juga sebaliknya buat orang-orang tertentu sangat sulit untuk mempercayai kebenaran bahwa Tuhan itu ada kalau Tuhan itu sendiri tidak masuk di dalam logikanya, tidak bisa dipikir secara rasional. Pekerjaannya itu tidak bisa diterima secara nalar. Sulit baginya untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah memang beriman harus tanpa logika? Atau harus menggunakan logika? Saya ingat Rasul Paulus menceritakan tentang pengalamannya, siapa dia sebelum dan sesudah berjumpa dengan Kristus. Di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 4 dan 11 dia menceritakan kisahnya. Mari kita baca bagian yang pertama. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus ingin mengatakan di sini bahwa ketika semua orang mengagung-agungkan apa yang disebut identitas dan kepercayaan dari keagamaannya, Paulus tidak diragukan. Dia memiliki identitas keyahudian yang begitu kuat, dari keturunan yang hebat, bahkan juga untuk pengetahuan, untuk memahami hukum Taurat yang diakui sebagai hukum Tuhan. Itu juga begitu melekat dalam diri Paulus. Tetapi apa yang terjadi ketika itu dia pegang amat teguh dan menjadi sebuah kebenarannya sendiri. Maka tanpa berpikir panjang, tanpa mengkritisi apa yang dia percayai, dia mengatakan aku menjadi penganiaya jemaat. Karena apa? Karena di sini dia siapapun juga yang dia tahu menjadi musuh orang Yahudi, yang tidak memegang Taurat, dia berhak seperti apa yang hukum Taurat katakan, dia berhak untuk mengeksekusi orang itu, melakukan apapun juga terhadap orang itu, bahkan membunuh mereka. Karena itu tidak heran dia disebut sebagai penganiaya jemaat Kristus pada waktu itu. Ketika dia menggunakan kebenaran sendiri, tidak mengkritisi segala sesuatu, bahkan apa yang dia percaya sebagai kebenaran dari hukum Allah. Rasanya bagian ini juga tidak heran bagi kita dalam kehidupan kita hari demi hari sekarang ini. Ketika radikalisme atau fanatisme buta terhadap agama, terhadap apa yang dipercayainya sebagai keimanannya, ketika itu tidak dikritisi dengan akal budi yang sehat dan jernih. Dan kita lihat selanjutnya apa yang Paulus katakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus,
dan berada di dalam Dia, bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Para sahabat Paulus bagian yang kedua ini mau mengatakan bahwa ketika dia berjumpa dengan Kristus, kebenaran yang dia miliki, kebanggaannya sebagai orang Yahudi menjadi sesuatu yang tidak lagi penting. Karena bagi dia yang lebih penting adalah mengenal Kristus. Bahkan juga menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tentu saja Paulus mau mengatakan bahwa apa yang dulu sangat penting berubah ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan bukan berarti semua yang dia miliki, keidentitasan Yahudiannya atau juga pengetahuannya tentang Taurat itu tidak berguna lagi. Malah dia memakai itu semua untuk menceritakan, untuk mengisahkan, untuk memberitakan siapa Kristus. Kalau kita ingat identitas keyahudiannya, Paulus pakai untuk mengajar orang-orang Yahudi untuk mengenal Kristus. Atau juga orang-orang non-Yahudi untuk mengatakan bahwa di dalam Kristus, apapun juga identitas kita, orang Yahudi, orang Yunani, atau orang dari etnis yang berbeda sekalipun, tetap diterima oleh Kristus dan menjadi anggota persekutuan tubuh Kristus. Tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat etnis, identitas, maupun ras, apapun juga yang memisahkan mereka. Bahkan Paulus menggunakan hukum Taurat yang dia kenal dengan baik. Dengan terang Kristus, dia memakai hukum Taurat itu sebagai jalan masuk untuk mengajar, untuk memperkenalkan bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam hukum Taurat. Paulus berubah, melihat dan memahami pengetahuannya, apa yang ada di dalam dirinya. Paulus berubah juga di dalam cara berpikirnya, dalam menggunakan akal budinya, menjadi akal budi yang diterangi oleh cinta kepada Tuhan. Dan itu dia lakukan. Para sahabat, karena itu ketika kita mungkin saat ini memiliki punya banyak pengetahuan dan kita juga menggunakan logika kita untuk segala sesuatu. Di satu sisi ingatlah, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dengan logika kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Baik itu tentang hidup kita, tentang rencana-rencana ke depan kita, bahkan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi biarlah apa yang saya ingat Henry Nouwen mengatakan, apa yang kita miliki sekarang, pengetahuan yang kita miliki sekarang, akal budi, nalar yang begitu kuat yang kita miliki sekarang, biarlah sekarang semuanya berpakaian terang ilahi. Maka semuanya akan menjadi sangat penting karena kita mengarahkan pengetahuan kita, akal budi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beriman dengan akal sehat dan juga selamat menikmati misteri Allah yang melampaui akal budi kita. Tuhan memberkati.